Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga selalu sehat. Kita bertemu dalam keadaan yang tidak biasa karena ada instruksi untuk melakukan pembelajaran secara daring menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada ya. Karena pertemuan tatap muka tidak memungkinkan agar menghindari penyebaran virus COVID-19 yang sedang marak ya. Jadi ini adalah pengulangan tugas yang saya yakin beberapa dari teman-teman sudah menunggu, beberapa sudah mengerjakan, dan bersyukurlah bagi teman-teman yang sudah mengerjakan karena tinggal mengkonvert saja ke dalam uh, template yang sudah saya buat agar nanti seragam dan bisa kita jadikan acuan untuk pembelajaran lebih jauh. Yang belum mengerjakan harus bekerja keras karena tugas ini saya jadikan sebuah tugas yang sangat penting, jadi harap dikerjakan dengan baik. Dan nilai dari tugas ini juga akan ditambahkan di dalam penghitungan nilai akhir nanti. Karena tugasnya juga cukup sulit ya. Dan jika dikerjakan dengan serius, nilainya jadi bagus dan akan membantu nilai teman-teman di hasil akhir nanti ya. Ini video pertama menggunakan format video yang non live streaming ya. Semoga di pertemuan berikutnya teman-teman sudah siap gitu ya, berada di tempat yang nyaman dan sebagainya sehingga kita bisa melakukan live streaming yang real time menggunakan Zoom ataupun presentasi menggunakan YouTube Live. Misalnya teman-teman menyimak saya presentasi, nanti ada live chat, kita tanya jawab dan sebagainya. Sehingga karena bukan libur ya, tapi memindahkan media pembelajaran menjadi menggunakan media-media teknologi informasi. Nah, format videonya seperti ini yang akan menampilkan format pengumpulan tugas nanti ya. Teman-teman bisa lihat tugas ini sederhana tapi akan cukup banyak karena ini saya contohkan adalah satu bagian, satu kegiatan dan kita tahu dalam sebuah buku itu ada beberapa bab yang di dalam babnya pun ada beberapa kegiatan yang harus teman-teman analisis. Mana sih aspek-aspek yang memiliki kedekatan dengan aspek keterampilan berbicara. Nah, ketika ada teman-teman analisis, nanti di akhir kita akan sama-sama membuat peta konsep sehingga kita tahu medan pembelajaran berbicara seperti apa sih yang kita akan hadapi saat nanti menjadi pendidik atau guru atau saat teman-teman nanti praktek lapangan pada saat PPL ya. Dan sungguh aneh ya kalau kita tidak memahami bagaimana materi yang disampaikan di sekolah atau kita sama-sama sekali tidak pernah membuka buku ajar yang diajarkan di sekolah sehingga kita bicara teori terus-menerus tapi tidak mengikuti perkembangan materi yang disampaikan di sekolah. Baik, nanti tugas teman-teman per kelompok, semoga masih ingat pembagian kelompoknya kan ada 6 kelompok, dari kelasnya berurut dan dari kelompok itu teman-teman bisa membagi pembagian bab ya, misalnya ada 9 bab atau 12 bab, satu orang bisa dapat 1 sampai 2 bab, nanti digabung, dihubungkan lewat email, dibentuk dalam sebuah PDF ya. Yang pertama nanti teman-teman menyampaikan identitas buku ya, semakin lengkap tentu semakin baik. Ini formatnya nanti akan saya unggah juga di Simari, teman-teman bisa cek. Video ini hanya untuk memperjelas dan mengelaborasi sebenarnya aspek apa sih yang saya inginkan dalam tugas kali ini ya. Jadi karena identitas semakin lengkap dia akan semakin baik, dan kalau bisa teman-teman menambahkan cover ya, baik itu scan PDF, foto dan sebagainya, dan teman-teman bisa memanfaatkan blog atau penyedia layanan buku ajar yang tersebar luar biasa di internet. Teman-teman bisa ketik saja PDF buku ajar kelas berapa yang sudah dapat bagian kelompoknya, tinggal diunduh, dan teman-teman juga bisa menambahkan pengetahuan dengan mengunduh buku guru. Jadi buku siswa ditambah buku guru sehingga pemahamannya holistik, penuh gitu ya. Dari sudut pandang siswa seperti apa, dari sudut pandang guru seperti apa ya. Jadi ada judul, penulis, penerbit, tahun ya,
ada cover, bisa ditambahkan nanti tebal halaman, cetakan keberapa dan sebagainya dan sebagainya. Semakin lengkap semakin baik. Teman-teman bisa mengingat ini sebagai salah satu bagian resensi ya, kalau saat kita SMP SMA belajar tentang resensi. Nah, dilanjutkan dengan pembahasan tugasnya. Ya, misalnya saya mencontohkan bab 1, menyusun laporan hasil observasi. Nah, dari di buku ini ya bab satunya adalah menyusun laporan hasil observasi di kurikulum 2017 ya. Setelah saya baca-baca di kegiatan pertama, karena di kurikulum 2017 itu tidak secara langsung menyebutkan ini pembelajaran berbicara, ini pembelajaran menulis, tidak. Dia eksplisit, teman-teman. Dia tematik juga dan sebagainya. Saya melihat di tugas pertama, di tugas di kegiatan pertama, di mengidentifikasi teks laporan observasi itu ada pertanyaan nomor 4 yang menyuruh siswa mempresentasikan hasil kerja. Nah, ini maksud saya, oh ternyata di bagian 4 ini siswa disuruh presentasi, yang kita sama-sama mengetahui bahwa presentasi itu adalah bagian dari keterampilan berbicara. Jadi siswa tidak dituntut untuk langsung, ayo kamu belajar presentasi. Tidak seperti itu, tapi siswa diajari bagaimana menyampaikan sesuatu, tapi secara tidak langsung dia belajar bagaimana cara presentasi. Nah, nomor 4 ini saya analisis, ternyata pada bagian 1 saya jelaskan bahwa ada keterampilan yang harus dikuasai siswa, misalnya keterampilan presentasi dan sebagainya, dinarasikan saja ya dalam beberapa paragraf. Kemudian karena narasinya sudah cukup, teman-teman deskripsikan sebenarnya di buku siswa atau di buku guru itu yang dituntut dari siswa itu seperti apa sih. Nah, dinarasikan menjadi 2 sampai 3 paragraf. Dan yang terakhir yang cukup penting adalah menurut saya menghubung-hubungkan, menganalisis tugas itu dan menghubungkannya dengan teori. Nah, misalnya di sini saya menyampaikan bahwa dalam tugas itu meskipun sederhana, guru memiliki peran yang kompleks dalam melihat presentasi. Guru harus menjadi bijaksana melihat apakah seorang anak ini sudah memiliki kemampuan presentasi yang baik atau belum, dan guru harus memahami anak secara egaliter ya. Jangan yang tidak bisa presentasi malah dipojokkan, yang bisa malah disuruh terus, kan tidak seperti itu. Karena itu tugas di bagian ini kan presentasinya di dalam kelompok. Artinya ini adalah presentasi kecil di mana mereka berlatih sebelum sampai ke presentasi yang lebih besar, misalnya di depan kelas, di hadapan siswa-siswa lain dan sebagainya. Kalau di kelompok mereka sudah bagus, tentu kita bisa tingkatkan presentasinya ke level yang lebih baik ya. Kemudian saya juga menyampaikan saran atau pemahaman saya bahwa dalam mengajarkan presentasi, guru harus mencari cara-cara kreatif dan inovatif agar siswa itu termotivasi untuk belajar berbicara dalam kaitannya presentasi. Jangan kita menekan dia atau membuat suasana yang tidak kondusif sehingga teman-temannya ketika dia bicara diberikan bully-bulian yang tidak penting, body shaming bahkan dan sebagainya. Ya, hal-hal seperti itu dihindari karena kita sama-sama belajar ya. Guru pun juga presentasi, dosen pun presentasi, tidak ada kata selesai. Dia harus terus belajar untuk sampai pada tataran ideal, teman-teman. Nah, di akhirnya saya memberikan penjelasan mengenai teori yang saya temukan. Di bagian sini cukup penting. Mengapa? Karena teman-teman saya persilahkan untuk mencari dan menemukan teori yang berkaitan dengan keterampilan berbicara itu di semua sumber belajar. Di internet silahkan, tapi jangan lupa cantumkan sumbernya. Misalnya saya mengambil sumber di dosen pendidikan, bahwa menurut teori ada beberapa jenis presentasi, ada syarat presentasi, ada teknik presentasi, dan sebagainya. Yang itu juga mungkin dalam kelas secara tidak langsung bisa disampaikan ke siswa. Ya, ini adalah keinginan saya, ini adalah template yang saya buat agar teman-teman mempunyai arah yang jelas dalam mengerjakan tugas ini, ya. Sehingga tidak sekedar, oh ini Pak, ini, tapi juga ada narasi, ada deskripsi yang nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di dalam kelas, bahwa kemampuan apa sih yang harus kita miliki. Misalnya kemampuan mengajarkan presentasi kepada siswa. Cocokkah? Cocok, karena di kelas 10 ada hal itu di bab pertama, di kegiatan pertama, siswa disuruh presentasi. Nah, ini kegiatan pertama ya, ada banyak kegiatan lain yang harus kalian lanjutkan sendiri. Bukunya boleh cetakan yang keberapa dan sebagainya misalnya, tapi harus dituliskan identitasnya karena misalnya kurikulumnya pasti tidak jauh
berbeda. Hanya interpretasi pembuat buku lah yang membuat kurikulum atau materinya agak berbeda ya. Misalnya bab 1 kegiatan 2 apa, kalian lakukan itu seperti itu. Lebih lanjut setelah selesai misalnya dikumpulkan satu kelompok, tidak perlu bertemu, nanti malah ngobrol dan sebagainya, bisa lewat email saja atau lewat flash disk misalnya dikirimkan lewat Tiki atau JNE yang sudah pulang kampung dan sebagainya, atau lewat email yang paling menyenangkan ya karena mudah, kemudian digabung oleh satu orang yang kemampuannya cukup baik dalam bidang IT. Dia dan tugas ini pun jangan lupa teman-teman harus mengcapture, misalnya tugas ini kan saya capture nih, tidak saya tulis ulang. Nah, teman-teman harus punya kemampuan mengcapture halaman buku, kemudian mengcutnya, mempestnya dan sebagainya, membuat link dan sebagainya. Jadi ada teknik tertentu yang harus teman-teman lakukan untuk membuat tugas ini menjadi menarik untuk dibaca dan sebagainya, dan jadi bahan bagi bagi kelompok lain nanti setelah kita gabung gitu. Oh, ternyata seperti ini ya di kelas 10, kelas 11 lebih advance lagi dan sebagainya. Nah, dikerjakan di rumah, waktunya 1 minggu ya, cukup saya kira. Nanti kita review lagi. Kalau minggu depan sudah cukup kondusif atau teman-teman sudah punya piranti yang lumayan baik, maka koneksi yang baik, maka kita akan melakukan kuliah dengan live streaming, misalnya menggunakan Zoom ya, atau YouTube Live. Nah, ini adalah video pertama, semoga membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas ini. Kerjakan dengan maksimal karena tugas ini sangat penting, nilainya juga sangat penting, dan saya kira cukup ya penyampaian dari saya. Hati-hati teman-teman, jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, jangan lupa makan ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.